Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Farel dipimpin membaca doa. Bersiap. Siap. Duduk rapi. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, dilihat dulu coba di samping kanan kirinya masih ada sampah tidak? Di kolong mejanya masih ada sampah tidak? Tidak ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada nggak temannya hari ini yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Di kelompok 3 2 orang. Siapa sih yang tidak hadir? Raisa sama Davin. Di kelompok 2, kelompok 1. Siapa yang tidak hadir? Oh, kelompok ini kelompok 1, 2. Ini 3. Kelompok 3 siapa sih yang tidak hadir? Siapa temannya Farel yang tidak hadir? Rido? Oh, Heno sama Kenjo sama Risma. Kalau di kelompok ini, kelompok 4 siapa yang tidak hadir? Aidan sama Brian. Oke, baik ya. Nggak apa-apa, nanti ibu tanyakan kepada orang tuanya kenapa tidak hadir. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ya. Semangat tidak hari ini? Semangat tidak? Semangat tidak? Kayaknya masih pada ngantuk tuh. Masih ada yang, posisi duduk yang betul. Masa begitu nanti kelamaan tidur di kursinya agak dikedepanin, dimajuin ke depan. Nah, kursinya agak dimajuin. Baik, sebelum kita memulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu ya. Kita menyanyikan lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke ya. Kita ikuti ya. Nah. Ya, ikuti. Dari Sabang sampai
kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan apa tadi? Dari Sabang sampai Merauke. Baik, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke, biar lebih semangat, biar tidak melamun ya. Yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Biar semuanya semangat. Ayo, semangat, semangat, semangat. Ayo semangat pagi. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat? Sudah semangat belum? Sudah semangat belum? Sudah. Ini belum semangat nih. Siapa temannya ini? Pati, kenapa belum semangat? Belum sarapan? Belum sarapan? Belum sarapan? Besok kalau mau sekolah sarapan dulu ya. Dari rumah. Biar dalam menerima pelajaran lebih bersemangat. Baik ya. Anak-anak, ada yang tahu tidak? Kita itu tinggal di wilayah mana ya? Kita tinggal di wilayah mana nih? Kita tuh tinggal di kabupaten apa sih? Bekasi. Tepatnya kita ada di kecamatan apa? Kita ada di kecamatan ini. Kita sekolah nih di kecamatan apa nih? Di Sukadami. Kecamatan apa? Kecamatan apa? Ada yang tahu kecamatan apa? Cikarang Selatan. Ya. Kenapa Ibu bertanya seperti itu? Ya karena kita akan mempelajari tentang wilayah tempat tinggalku. Jadi kalian harus tahu kalau ada orang yang bertanya, "Dek, tinggalnya di mana?" Di Bekasi. Bekasi itu di mana sih? Gitu ya. Nah, itu jadi kalian harus tahu, ya. Kemudian juga menurut kalian nih di Bekasi ini kita tuh berarti ada di daerah dataran apa ya? Berarti ada di dataran rendah. Kenapa kita ada di dataran rendah? Coba kira-kira menurut kalian kenapa kita disebut ada di dataran rendah ya? Coba ada yang tahu nggak kenapa kita tinggal di apa maksudnya Bekasi itu disebut sebagai dataran rendah? Ingin tahu tidak? Soalnya kenapa? Kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba dilihat dari mata pencahariannya. Misalnya, mayoritas di daerah Bekasi ini atau tepatnya di Cikarang Selatan ini, mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai apa ya? Misalnya ayah kalian bekerja sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai? Sebagai apa? Perkantoran. Apalagi? Coba ada yang tahu nggak? Sebagai apa? Di PT, berarti di perusahaan ya, sebagai buruh. Ada lagi tidak yang tahu? Ada selain tadi, ada pekerja kantoran, ada pekerja buruh, ada pekerja apa lagi? Buruh, ada pekerja apa lagi? Coba, di lingkungan sekitar kita ada pedagang tidak? Ada. Nah ya, kenapa kita belajar tadi ya? Kita akan mempelajari tentang mata pencarian ya penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu ya video pembelajaran berikut ya. Perhatikan, ayo, tidak boleh ngobrol. Dah? Kan udah tepuk semangat, udah semangat belum belajarnya? Sudah, siap menerima pelajaran? Sudah, ayo disiapkan dulu buku temanya dengan buku catatannya. Ayo, dipersiapkan terlebih dahulu. Biar kalian lebih fokus ya. Sudah disiapkan? Sudah disiapkan dulu. Ayo. Sudah disiapkan? Sudah? Sudah disiapkan ya? Nah, baik kalau sudah perhatikan ya video pembelajaran tentang mata pencarian penduduk berdasarkan tempat tinggal. Diperhatikan, ayo tidak ada yang ngobrol ya, perhatikan semuanya. Ya, diperhatikan dulu. Nanti ada pertanyaan tentang semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran IPS mengenai mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. Ayo tidak ngobrol. Anak-anak sudah siap? Sudah perhatikan, ayo Neng. Sudah siap? Ayo, Yuk kelompok kita satu belajar bersama-sama.
Anak-anak perlu kita ketahui bahwa setiap daerah tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda. Perhatikan. Hal itu dapat mempengaruhi mata pencaharian atau jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Nah, jadi karena lingkungan setiap daerah berbeda-beda, maka mata pencaharian pun berbeda-beda. Coba sekarang amati diagram berikut. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan fisik atau keadaan fisik dan keadaan sosial. Keadaan fisik terdiri dari iklim, topografi, sumber daya alam. Sedangkan keadaan sosial terdiri dari keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, dan budaya. Mata pencaharian adalah salah satu kegiatan dasar dalam kehidupan sehari-hari guna mendapatkan penghasilan. Mata pencaharian penduduk berdasarkan keadaan fisik lingkungan dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu daerah dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan sekitar pantai. Kita bahas satu persatu ya. Perhatikan ya, tidak Yang ngobrol. pertama, penduduk daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi biasanya memiliki tanah yang subur dan cocok untuk jenis tanaman tertentu. Di dataran tinggi banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Biasanya petani menanam sayur, buah-buahan, dan tumbuhan lainnya. Kemudian, penduduk dataran tinggi bermata pencaharian sebagai pekebun yang bekerja di perkebunan teh, kopi, kina, cengkeh, atau bunga hias. Ada pula yang bermata pencaharian sebagai peternak. Biasanya penduduk beternak sapi, kambing, dan lain-lain. Dataran tinggi pun memiliki udara yang sejuk, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah dataran tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk membuka layanan pariwisata, menyewakan tempat penginapan, menyewakan alat transportasi, berjualan souvenir, kuliner, dan masih banyak lagi. Yang kedua, penduduk daerah dataran rendah. Dataran rendah sangat cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Adapun tanaman yang ditanamnya biasanya padi, jagung, dan palawija lainnya. Kemudian banyak yang bekerja sebagai peternak, contohnya ternak itik, bebek, ayam, dan lain-lain. Selain itu, dataran rendah juga banyak dijadikan kawasan industri, sehingga banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh, karyawan, pedagang, dan lain-lain. Yang ketiga, penduduk di kawasan pegunungan. Jika pegunungan tersebut subur, biasanya mata pencahariannya hampir sama dengan yang tinggal di daerah dataran tinggi. Mereka bertani, berkebun, beternak, dan lain-lain. Tetapi untuk penduduk yang tinggal di daerah yang gersang, contohnya di pegunungan kapur, biasanya mereka bermata pencaharian sebagai penambang batu kapur. Dan yang keempat, penduduk daerah sekitar pantai. Biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, petani garam, dan ada juga daerah pantai yang dijadikan sebagai objek wisata. Maka penduduknya akan menyesuaikan. Mereka akan bermata pencaharian sebagai perajin yang membuat kerajinan tangan dari barang laut untuk nantinya dijual ke wisatawan. Ada juga yang membuka penyewaan transportasi seperti kapal dan perahu, tenda, penginapan, dan masih banyak lagi. Nah, itulah jenis mata pencaharian yang dipengaruhi oleh keadaan fisik lingkungan.
Selanjutnya, kita akan melihat mata pencaharian penduduk berdasarkan keadaan sosial, di antaranya perdesaan, perkotaan, wisata, dan industri. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, penduduk yang tinggal di perdesaan. Kalau di Indonesia, penduduk yang tinggal di desa umumnya sebagai petani. Karena Indonesia kan kawasan agraris atau pertanian. Jadi penduduknya bertani padi, palawija, tembakau, dan lain-lain sesuai dengan musimnya. Penduduk yang tinggal di perkotaan. Kota adalah pusat pemerintahan atau perdagangan. Penduduk kota biasanya lebih padat daripada penduduk desa. Mata pencaharian di kota umumnya lebih bervariasi daripada di desa. Misalnya sebagai pekerja jasa, karyawan swasta, wira swasta, pedagang, buruh tenaga harian lepas, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian di kawasan wisata. Penduduk kawasan wisata banyak bermata pencaharian sebagai pemandu wisata, membuka jasa penginapan, berjualan souvenir, dan lain-lain. Kemudian di daerah industri penduduk biasanya bekerja sebagai buruh atau karyawan. Dan biasanya di kawasan industri akan menumbuhkan mata pencaharian yang baru. Misalnya karena banyak karyawan, jadi penduduk sekitar membuka kontrakan untuk karyawan, membuka warung makan, minuman, makanan, dan lain-lain. Nah, itu dia anak-anak mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. Semoga. Iya, tadi kalian sudah melihat video pembelajaran tentang apa? Tentang apa tadi? Mata pencaharian di wilayah sekitar tadi ya. Nah, tadi apa sih yang dimaksud dengan lingkungan itu? Lingkungan apa tadi? Lingkungan adalah apa coba tadi? Ingat-ingat. Lingkungan adalah tempat kita tinggal. Ya, berarti kita tinggal nih ya di daerah Cikarang. Nah, jadi lingkungan di daerah Cikarang itu bagaimana? Nah, karena kita berada tadi ya yang dimaksud dengan lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana kita tinggal. Kemudian di sini ya hubungan kegiatan penduduk ekonomi dengan daerah tempat tinggal kita. Nih tadi lingkungan tempat tinggalku. Lingkungan tempat tinggal apa itu? Mana coba nih kelompok 4 dibaca apa sih yang dimaksud dengan lingkungan tempat tinggalku? Ayo baca yang kencang. Pedesaan maupun juga perkotaan ya. Jadi yang dimaksud dengan lingkungan tempat tinggalku adalah lingkungan di mana kita tinggal dan menjalani menjalani kehidupan sehari-hari ya. Kemudian lingkungan tempat tinggal itu bisa di daerah perkotaan atau juga di pedesaan ya. Selanjutnya nih lingkungan mata pencaharian di suatu tempat yang mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di daratan tinggi. Misalnya coba kalau di dataran tinggi ada tidak nelayan? Tidak. Kenapa tidak ada nelayan? Karena tinggalnya di daratan tinggi, jauh dengan pesisir pantai ya. Kemudian kita lihat lagi ya di sini. Macam-macam daerah tempat tinggal. Ada di daerah pantai, kemudian daratan tinggi dan juga ada daratan rendah. Ya. Selanjutnya kita lihat nih di daerah pantai. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai apa itu? Nelayan ya. Kemudian petani tambak, apa lagi? Ada
bisa buruh tenaga kerja harian ya, atau misalnya buruh yang membangun rumah ya itu. Kemudian juga pekerja jasa. Pekerja jasa itu bisa dokter, bisa apa lagi? Apa? Pilot, apa lagi? Guru, apa lagi? Tukang ojek pekerja jasa tidak? Ya, pekerja jasa karena mengantarkan penumpangnya ya. Tuh, kemudian apa lagi? Apa lagi? Penjahit pakaian, boleh apa? Pembuat makanan. Kalau pembuat makanan, menghasilkan makanan. Kalau pembuat jasa ya bisa makanan juga tadi ya. Misalkan banyak sekarang ya tempat-tempat makan yang menyediakan jasa. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi yaitu wilayah dataran luas yang terletak pada ketinggian berapa? 200 meter dari permukaan air laut ya. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai apa saja? Petani, apa lagi? Peternak, apa lagi? Dagang. Ya, pekerja kebun misalnya perkebunan kopi. Itu ya. Nah, dalam IPS kan tadi kita sudah mempelajari tentang mata pencarian ya, daerah tempat tinggal. Tadi daerah tempat tinggal itu ada daerah apa saja? Ada pantai, ada apa lagi? Dataran tinggi, ada apa lagi? Ada dataran rendah. Tadi mata pencarian penduduk pantai apa saja? Nelayan, petani garam, apa lagi? Pekerja tambak ya, tambak, pengrajin. Kalau di dataran rendah apa saja tadi? Pekerja jasa, petani, buruh, apalagi tadi? Karyawan, pedagang, ya betul. Kalau di dataran tinggi apa saja tadi? Petani, peternak, apa? Ya, itu ya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan. Jadi di setiap daerah itu ya pasti memiliki mata pencarian yang berbeda-beda ya. Kemudian kita masuk ya selanjutnya. Tadi kalian sudah belajar tentang IPS, lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang cerita fiksi, mengenal tokoh-tokoh di setiap daerah ya. Jadi cerita fiksi itu apa sih yang dimaksud dengan cerita fiksi? Ada yang tahu cerita fiksi itu apa? Iya betul, cerita hayalan atau karangan ya. Jadi cerita fiksi ya atau cerita fiksi itu macam-macam bentuknya ya. Ada yang dimaksud dengan dongeng. Ada yang tahu dongeng? Dongeng itu apa ya dongeng? Dongeng itu biasanya cerita dari suatu tempat ya menceritakan secara turun menurun ya. Contohnya apa sih kalau cerita dongeng itu? Ada yang tahu nggak? Coba maju ke depan. Cerita dongeng itu apa sih contohnya? Ayo, ada yang berani maju ke depan? Yo, yang berani nanti ibu kasih reward loh.
menggambarkan kejadian, pengalaman seseorang atau sejarah yang ditambahkan dengan imajinasi dari penulis. Kita lihat selanjutnya ciri-ciri cerita fiksi itu apa saja? Ya, ditulis berdasarkan imajinasi pengarang. Yang kedua apa lagi? Intrinsik yang ketiga adalah watak. Watak merupakan sifat pelaku dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik dalam sebuah cerita yang keempat adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Kita lanjutkan lagi ya. Unsur intrinsik cerita yang kelima adalah latar. Latar ini apa? Latar merupakan tempat terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik cerita yang keenam adalah amanat. Amanat ini apa? Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Oke ya. Baik. Sudah belum? Sudah. Tadi apa sih yang dimaksud dengan cerita fiksi itu? Apa tadi? Coba diingat-ingat lagi. Cerita hayalan atau imajinasi atau cerita tidak nyata. Kemudian ya yang akan kita pelajari adalah tentang apa tadi unsur ini ya, untuk unsur intrinsik ya, mengenal tokoh-tokoh cerita dalam suatu mengenal tokoh ya. Mengenal tokoh-tokoh ya. Pasti kalian sudah pernah membaca buku cerita belum? Ya, pernah. Apa? Contohnya buku cerita apa? Yang sudah kalian baca misalnya apa? Bawang putih, bawang merah. Nah, di dalam bawang putih, bawang merah itu siapa saja sih tokohnya itu? Bawang merah. Ada apa lagi? Bawang putih. Kemudian tokoh bawang merah itu memiliki sifat apa ya? Jahat. Terus kalau si bawang putih itu memiliki sifat apa? Baik. Nah, itu ya, itu adalah unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Tadi misalkan cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Di dalam bawang merah dan bawang putih itu ada tokoh bawang merah dan juga ada tokoh bawang putih. Selain ada bawang merah, bawang putih, ada tokoh siapa lagi di dalam cerita tersebut? Ada ibu tiri, ya. Ada siapa lagi? Ada ayah kandungnya. Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada siapa? Ada pangeran. Iya, betul. Itu adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerita fiksi. Ya, tadi. Kemudian juga biasanya di dalam suatu cerita itu ada amanat. Nah, menurut kalian ya, dalam tokoh cerita tadi bawang merah, bawang putih itu contohnya nih ya. Itu amanatnya apa sih? Tidak boleh sombong. Apa lagi? Tidak boleh serakah. Boleh. Apa lagi? Apalagi kira-kira amanatnya? Jangan apa? Jangan apa? Jangan apa? Jangan marah-marah. Ya. Tadi itu adalah tadi ya amanat. Jadi dalam suatu cerita pasti ada amanat yang akan disampaikan oleh pengarang. Apa sih tujuannya? Nah, itu. Nah, ya. Baik, Ibu ulang kembali ya. Kita mengulang dari tadi pelajaran sebelumnya. Kita tadi sudah belajar tentang lingkungan ya, tempat mata pencarian kita tinggal. Kemudian juga kita sudah tadi belajar tentang apa tadi? Ini cerita fiksi dan unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita fiksi ya. Jadi kalau kita membaca buku jangan cuma hanya sekedar membaca, tetapi kita harus tahu tokohnya siapa ya, kemudian latarnya di mana, kemudian juga amanatnya apa yang ingin disampaikan dari sebuah cerita tersebut itu ya. Baik anak-anak, sudah paham semuanya? Sudah paham belum? Sudah. Baik, sebelum kalian
laki-lakinya kebagian. Ayo Mas, pindah sini. Nih, geser sini. Ayo, biar ya di bawah bukunya. Sini, pindah sini. Yang lainnya nggak apa-apa ya. Ini cuma bertiga, ini cuma bertiga. Nih, duduk sini. Nah, Ibu berarti bagi ya kelompoknya. Ibu ulang berarti yang ini adalah kelompok 1 nih. Ini kelompok 1. Kelompok 1 ada siapa saja? Farhan. Siapa yang cantik? Terus ada siapa? Asifa. Ada siapa? Aspi. Ini kelompok 2. Ada kelompok 2 ada siapa saja berarti ini? Yang selalu ngantuk kamu. Ayo bangun. Ada siapa? Fatir. Semangat Fatir. Terus siapa? Siapa nih, Neng? Ini kelompok 2 ya. Kelompok 3 nih. Ada siapa di kelompok 3? Ada Iqbal. Ada? Siapa? Ulah. Siapa? Oh, Sakira. Ini ada di kelompok 4. Ada Farel. Ada siapa lagi? Afifah. Zalfar. Dahlia. Ingatin ya tuh kelompoknya. Ibu akan membagikan nih lembar kerja. Oh iya, bentar nih. Sebelum tadi ulang lagi. Nih, menurut kalian. Nih, perhatikan. Menurut kalian. Nah, perhatikan lihat gambar. Menurut kalian, ini masuk ke dalam dataran apa ya? Kita lihat berikutnya. Kalau ini, nih menurut kalian, ada dataran apa? Dataran tinggi. Nih, selanjutnya. Pantai. Kenapa ini disebut ada di daerah dataran pantai? Karena ada nelayan. Kemudian ada apa lagi? Ada ikan. Baik. Baik ya, kita sudah membagi menjadi beberapa kelompok tadi. Nih, Ibu bagikan dulu ya lembar LKPD-nya. Dibaca. Nih. Ditulis tadi nama kelompoknya, kemudian nama-nama anggotanya juga. Tulis tadi kelompok berapa, nama anggotanya juga. Ayo, ditulis. Ayo. Nih, sayang. Ya. Ditulis nama kelompoknya, kemudian beserta nama anggotanya. Nama keluargamu. Ayo, ditulis ya. Ini kelompoknya tadi, ini kelompok A. Ayo, ditulis. Ayo. Ya. Ya, sudah ditulis nama anggotanya belum? Sudah ditulis nama anggotanya? Ayo, ditulis dulu nama anggotanya masing-masing setiap kelompok. Ayo, ditulis. Ayo. Ditulis dulu depannya sayang, nama kelompoknya udah. Oh, sudah. Kelompok 2 sudah ditulis? Sudah? Kelompok 3? Sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, kita lihat nih. Kita lihat di halaman berikutnya. Coba dibuka di halaman berikutnya. Perintahnya apa? Belum selesai? Ya. Iya, ditulis namanya. Kita lihat ya di halaman 2 di sini kegiatan 1. Sudah dilihat? Sudah? Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dalam berbagai bidang pekerjaan di lingkungan tempat tinggalmu. Nih, petunjuknya, langkah-langkahnya ya. Dan perhatikan, ayo jangan ngobrol. Nih, baca terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD. Nah, perhatikan. Ayo ya, ayo tidak ngobrol, diperhatikan. Nih, Ibu sedang menjelaskan nih bagaimana cara pengisiannya. Ingat kembali jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan daerah tempat tinggalmu pada video yang disimak tadi ya. Tadi kan kita sudah melihat nih video pembelajarannya. Kemudian tuliskan pada kolom yang tersedia sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Nah, kalian berdasarkan video tadi ya ditulis nih di sini. Tadi nih di daerah pantai itu pekerjaannya apa saja sih? Ya. Kemudian dataran rendah apa? Dataran tinggi apa? Ayo diisi. Diisi di sini. Tadi berdasarkan video tadi. Ayo. Tulis apa saja di dataran di pantai itu apa saja sih tadi pekerjaannya. Ayo ditulis. Ayo. Ya, ditulis.
pembelajaran tadi. Di dataran rendah itu pekerjaannya apa sih, mata pencahariannya? Yo, ingat-ingat. Ya, dikasih nomor sih, cantik. Nih, kasih nomor dulu. Ya, kasih nomor. Ya, dikasih nomor. Ya, ayo sekarang di dataran rendah. Apa sih tadi berdasarkan tujuan tadi? Coba diingat-ingat. Di dataran rendah itu apa aja? Yo. Ya, di dataran rendah itu ada apa saja? Diingatkan. Yo. Dataran rendah. Ayo, di dataran rendah. Kalau sudah dataran rendah, berarti selanjutnya adalah di daerah dataran tinggi. Ya, dicari di dataran tinggi apa saja sih pekerjaannya? Yo, kira-kira apa lagi di dataran tinggi? Buat kamu, ayo. Yo. Paham ya? Nah, kalau yang di kegiatan kedua, tadi yang ke satu sudah? Sudah? Sudah belum di kegiatan satu? Sudah. Baik, kita lihat di kegiatan kedua. Amati gambar di bawah ini, kemudian tariklah garis sesuai dengan pekerjaan daerah tempat tinggalnya. Coba, ayo. Ditarik. Ayo. Nah, dicari tuh. Misalkan ada gambar apa saja di situ. Nah, tinggal ditarik garis. Nah, apa itu? Misalkan, ayo. Ayo. Peternak sapi berarti di dataran mana? Ya, bisa di kegiatan kedua. Itu apa? Itu kira-kira apa itu? Itu gambar apa itu? Pertanyaan apa itu? Tari kopi. Ya, betul. Baru tahu tari kopi di mana? Nah, ayo, di mana? Itu tari kopi. Berarti di mana? Ya. Baik, kalau sudah kita lihat nih. Di halaman berikutnya ada asal mula Bukit Catu. Nah, kalian baca terlebih dahulu, ya. Dibaca dulu tentang asal mula Bukit Catu. Kemudian setelah itu baru kalian lihat langkah-langkah yang pertama. Bacalah teks cerita fiksi di atas. Yang kedua, identifikasi tokoh-tokoh dalam cerita fiksi tadi. Dan yang ketiga adalah di sini kalian diminta untuk menjawab pertanyaannya, kemudian membacakan hasil tulisanmu ya atau hasil pekerjaan kalian di depan. Yuk. Ya, di kegiatan berikutnya dibaca dulu. Dibaca dulu, dibaca belum? Dibaca dulu. Tokohnya ada siapa saja? Sudah dibaca? Ya, cerita tadi tentang asal mula Bukit Catu. Dibaca dulu. Tokohnya ada siapa saja? Ya. Nah, dibaca tokohnya ada siapa saja? Dibaca. Kalau misalnya sudah tahu, silakan. Ya, silakan.
Ayo. Kenapa? Iya, wataknya nanti di nomor pertanyaan berikutnya sayang. Nih, wataknya di sini. Wataknya tuh bagaimana? Ayo, ditulis dulu tadi. Tokohnya mana siapa aja? Ayo. Ayo tulis. Ayo tulis tokohnya nih. Ada? Apa aja? Suami kamu sebagai apa? Ayo tulis. Tulis. Ya. Kemudian amanatnya apa? Amanat yang disampaikan tadi. Iya, jangan ngomong aja dong. Ayo, kasih ide tuh tadi kan. Udah baca amanatnya apa menurut kamu? Ya. Ya. Tuh, tokoh wataknya bagaimana tadi? Watak di cerita tadi itu bagaimana wataknya? Coba. Dapetin. Jangan kalian baca, yang kalian jawab ini siapa tokoh dalam cerita tadi. Nah, terus sekarang wataknya bagaimana dari suami istri tersebut wataknya itu dibaca makanya ayo. Tadi berarti suami istri itu pekerjaannya sebagai apa tadi? Tadi itu berarti ya suami istri. Ya, tulis. Ayo. Ayo dibantu temennya, ayo. Ayo. Oke, udah. Kemudian tadi sebagai apa? Sebagai apa tadi jawabannya? Terus bagaimana wataknya tadi? Oh, baik, yang sudah berbagi. Kemudian apa amanatnya? Udah, ditulis? Sudah ditulis? Udah? Amanatnya sudah ditulis? Sudah ditulis? Masih bingung? Apa yang masih bingung? Ya wataknya apa? Coba makanya dibaca dari awal nih. Dibaca dulu ceritanya dari awal. Biar tahu sifatnya seperti apa sih para petani tersebut. Ayo kak duduknya yang betul, nggak boleh diangkat kakinya. Udah? Udah? Kelompok 2, kelompok 1 sudah? 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 Ini kelompok 4 sudah? Oh, ya ayo. Sudah semuanya belum? Belum? Sudah belum? Ya, udah belum? Belum ya, ayo. Kalau belum, ayo nggak apa-apa. Sambil dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham ditanyakan. Sudah? Sudah selesai?
Ini itu kan pertama. Nah sekarang tuh maksudnya di sini itu di nomor 2 bagaimana watak tokoh dalam cerita tersebut. Nah kedua petani itu wataknya itu seperti apa? Dia itu tadi. Nah tadi itu apa? Coba dibaca dia wataknya itu seperti apa? Kalau misalnya baik, kenapa dia baik? Nah kenapa dia kok disebut baik itu kenapa? Nah disitu kan tadi ada kan? Ya dibaca. Dia juga alasannya apa? Ayo, apanya yang bingung? Hah? Kenapa nggak muter? Emang dipasangin nggak muter? Ayo, ayo dikerjakan ayo. Ayo makanya digarin, dibaca, dipahami. Ayo, dibaca dulu, terus dipahami. Yang lain bisa. Ayo, masa yang ini nggak bisa? Bisa, ayo. Nah, duduknya. Ayo, biasa. Ayo. Yang belum masih nomor berapa? Yang manatnya apa menurut kalian? Coba dibaca. Dibaca kemudian dipahami. Menurut kalian kenapa sih amanatnya apa yang ingin disampaikan dari cerita tersebut? Ayo, nggak bercanda ayo. Ayo, yang bercanda. Ayo, kira-kira apa amanatnya yang ingin disampaikan? Dari cerita tersebut apa sih amanatnya? Baca dong. Tanya apa berarti? Oh. Coba kira-kira pesannya apa sih yang ingin disampaikan tadi? Kasih dulu. Amanatnya makanya dibaca, kemudian dipahami apa sih maksudnya. Baik ya, dengerin, perhatikan. Kalau sudah selesai, kalian mempresentasikan ke depan.
kegiatan Jangan yang suaranya. Dibacakan dulu di kegiatan 1 pekerjaan di daerah apa ini? Di daerah ya di daerah mana itu ada apa saja? yang ketiga pedagang, yang keempat petani garam, dan yang kelima pengrajin. Kemudian Dataran rendah apa saja pekerjaannya? sebagai petani, peternak, pedagang, dan pembina jasa. Terus mulai perhatikan ayo. Tinggi bekerja sebagai petani, peternak, pedagang, pekebun, buruh, dan pekerja jasa. Ya, ya selanjutnya kegiatan kedua. Ya. Kegiatan kedua, gambar pertama ada di daerah dataran rendah. Gambar kedua ada di daerah dataran tinggi. Gambar ketiga ada di daerah pantai. Gambar Ya, ya, kelompok 1 ditanggapi nanti oleh kelompok 2. Ayo silakan kelompok 1. Oke, ditanggapi oleh kelompok 2 ya. Kelompok 1, ayo silakan maju. Makasih bacanya. Saya perhatikan. Nah, semuanya baca. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba mukanya jangan ditutupin. Nah, biar kelihatan. Kegiatan ekonomi di daerah pantai adalah 1 nelayan, 2 petani Ayo, jangan tambang, bohong-bohongan. 3 pedagang, 4 petani garam, 5 pariwisata, 6 pengrajin. Dataran rendah 1 buruh, 2 petani, 3 peternak, 4 pedagang, dan 5 pekerja jasa. Saya coba gantian yang dataran tinggi kan ada 4 orang. Ayo di dataran tingginya. Ayo baca. Ayo. Dataran tinggi. Dataran tinggi petani, peternak, pedagang, dataran tinggi. Ya, terus. Aku yang itu yang yang 2. Terus selanjutnya berarti yang kegiatan kedua namanya. Ayo di kegiatan 2 sana. Kegiatan kedua saya, kegiatan 2 mana kegiatan 2? Kegiatan 2 Neng. Ayo. Ayo kegiatan 2 Neng. Ya udah kamu yang baca, nanti temenmu yang gantian yang bagian 3. Ayo kamu yang baca bagian 2. Ya ayo, jangan diskusi di depan. Ayo dibacakan.
Tadi yang gambar nomor berapa di kegiatan berapa? Di kegiatan 2 gambar nomor berapa? Pertanyaannya? Apa? Nomor 2. Di gambar di kegiatan 2, di nomor 2, menurut kelompok 2, katanya kenapa itu berada di dataran tinggi? Apa? Ayo, pakai mic-nya nih, jangan pada nyender ke depan, coba maju ke depan. Ayo maju sayang, jangan pada nyender, ayo maju, kumpul bareng. Ayo, ke depan, jangan malu. Nih, kenapa sih yang di kegiatan kedua itu berada di dataran tinggi? Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa? Kira-kira menurut kamu, kok kamu bisa pilih itu dataran tinggi? Kenapa sih? Neng? Ayo, kenapa? Ayo diungkapkan aja, nggak apa-apa. Mau salah, mau betul, nggak apa-apa. Ayo, yang penting jawab. Ayo. Farhan, coba jawab. Iya, kamu kenapa tadi milih nomor 2 itu adalah yang di dataran tinggi? Kenapa? Ayo. Nah, ayo dijawab. Ayo. Karena apa? Udah dijawab aja, nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Nggak akan dipenjara kalau salah. Ayo. Nggak apa-apa, nggak akan dipenjara kalau salah. Atau nggak akan dipukulin sama ibu kalau salah. Ayo. Nah, nggak bakal dimakan buaya karena itu. Ayo. Ya, kenapa? Ayo, nggak apa-apa. Iya, dijawab aja. Nggak apa-apa, menurut pendapat kamu aja, nggak apa-apa. Ayo. Karena memiliki tanah ya subur. Betul tidak? Boleh, ya betul. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat nomor 1. Selanjutnya kita presentasi kelompok ketiga. Ayo silakan kelompok 3. Jangan malu, ayo dijawab saja. Ada yang bakal ngasih. Ayo kelompok 3 silakan. Ayo didengarkan ya kelompok 4. Ayo, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Good. Ayo. Pantai adalah Ya, ayo. Kegiatan daerah pencarian di daerah pantai apa saja? pantai nelayan, petani tambang, pedagang, petani garam, pengrajin. Dataran rendah buruh, petani, peternak, pedagang, dan pekerja jasa. Dataran tinggi petani, peternak, pedagang, pekerja kebun, dan buruh. Kegiatan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kedua, gambar nomor 1. Dataran rendah. Gambar kedua, dataran tinggi. Gambar ketiga, pantai. Gambar keempat, dataran rendah. Gambar kelima, dataran tinggi. Ya. Yuk, selanjutnya di kegiatan 3. Nah, ayo. Ayo, kegiatan ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jangan malu. Kegiatan ketiga. 1. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Pasang suami istri yang bekerja sebagai petani? Yang kedua, bagaimana watak tokoh dalam cerita tersebut? Baik dan juga berbagi. Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Sesama manusia harus saling berbagi, tidak boleh pelit. Oke, menurut kelompok 4, bagaimana tadi presentasi di lakukan oleh kelompok 3? Apakah sudah sesuai tidak?
tidak sesuai? Ada yang tidak sesuai? Tadi nomor 3 di gambar kegiatan 2 di gambar 3 kenapa tuh? Mau ada pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa kelompok 4? Di gambar ketiga kegiatan 2 katanya kenapa itu ada di kegiatan mata pencarian di pantai? Kenapa? Kenapa? Ayo. Dijawab aja yang nggak tahu. Dilihat di gambarnya. Kenapa? Ya udah, dijawab. Kenapa? Baik, dengerin. Kenapa? Katanya di gambar apa? Di gambar nomor 3 itu ada di daerah pantai. Ada petambak pasir. Tambang pasir. Tambang pasir. Kenapa itu? Kenapa? Coba dibantu temennya, dibantu. Ayo, dibantu temennya. Dibantu yang berbicara jangan cuma ya ganti coba menurut kamu apa? Kenapa? Ya, nggak apa-apa, nggak usah tahu salah. Ayo. Kalau menurut kamu kenapa? Ya, kenapa? Ayo, kenapa? Dijawab aja, nggak usah tahu salah. Menurut kamu kenapa? Itu ada di daerah pantai. Itu apa sih gambarnya apa sih? Gambarnya apa itu menurut kalian, Neng? Menurut kelompok, perhatikan. Menurut kelompok 3, itu gambar apa? Karena banyak ada banyak petambak garam. Petambak garam. Itu apa? Petani garam. Itu namanya adalah petani garam. Baik, kita kasih aplaus buat kelompok 3. Ayo selanjutnya kelompok 4 silakan ditanggapi oleh kelompok 1. Ayo. Ayo. Belum ini. Nah, ayo. Ayo perhatikan kita. Ayo Neng. Ayo. Pantai satu nelayan, pengrajin, petani garam, petani tambang, pedagang. Dataran rendah, buruh, peternak, petani, pekerja jasa. Dataran tinggi, petani, peternak, pengrajin, pedagang, buruh petani, perkebunan. Ya, selanjutnya. Ayo. Dataran tinggi. Kegiatan 2. 1. Dataran tinggi. 2. Dataran rendah. 3. Dituliskan gambarnya. Gambar 1 itu sebagai apa itu? Yaitu gambar 1. Gambar 1 apa itu kegiatannya? Pekerja buruh berarti ada di mana itu?
ia mengundang tetangga untuk makan bersama. Ya, kemudian selanjutnya apa amanatnya? Pesan yang terdapat pada cerita tersebut tidak sombong, baik hati dan suka berbagi kepada tetangga, penduduk kompleks Penduduk? atau penduduk Apa penduduk? kompleks. Oh, baik. Terus, coba tanggapannya menurut kelompok 1 bagaimana? Tanggapannya sudah sesuai belum tadi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1? Sudah sesuai? Kenapa sudah sesuai? Kenapa? Ada pertanyaan nggak? Karena ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, apa pertanyaannya? Apa? Ayo, pertanyaannya apa? Ayo, pertanyaan apa, Neng? Ayo, saya pertanyaan apa? Tuh, ayo dengerin kelompok 4. Ada pertanyaan? Kenapa? Nah, menurut kelompok 1, kenapa tadi gambar peternak itu ada di dataran rendah? Kan kamu jawabnya di dataran rendah ya? Menurut kamu kenapa alasannya si peternak itu ada di dataran rendah? Gak apa-apa, ayo, jawab saja. Ayo. Tuh pakai pengeras suaranya. Kenapa Kak Lea? Pak Lea, itu suara yang dulu mic-nya, didapatin. Karena apa? Jangan takut salah. Tidak apa-apa. Pak Lea. Pak Lea. Ayo, kakinya turun. Kenapa Pak Lea? Kenapa peternak ada di dataran rendah? Kenapa? Udah perhatikan? Tuh dengerin, kamu kan bertanya, didengerin. Kenapa? Ya kenapa? Ya apa? Ayo. Ayo apa? Ayo apa kira-kira? Ayo dibantu temennya. Oke, baik kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ya, kita perhatikan ya tadi dari hasil pekerjaan kalian. Duduk ya, silakan duduk kelompok 4. Baik, terima kasih kelompok 4. Baik ya, kita perhatikan. Ya, duduk. Ayo, kita ini ya, apa namanya? Kita menanggapi tadi dari yang sudah kalian sampaikan ya. Tadi yang di kegiatan 1, kegiatan 2 dan kegiatan 3. Sudah perhatikan? Baik ya, di kegiatan 1 di situ adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan di daerah tempat tinggalmu. Di pantai tadi ada apa saja? Nelayan, ada apa lagi? Petani garam, ada apa lagi? Ada petani tambang, ada apa lagi? Pengrajin, ada apa lagi? Di petani ada, di pantai ada perkebun? Tidak ada. Kemudian di dataran rendah ada apa saja mata pencariannya? Buruh, pekerja jasa, peternak, petani. Kemudian dataran tinggi ada apa aja? Perkebun, petani, pengrajin, pedagang, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada buruh tani ya. Nah itu ya, itu adalah tadi kegiatan 1. Kemudian di kegiatan 2. Di kegiatan 2 gambarnya adalah pekerja buruh ya. Kenapa buruh ada di dataran rendah ya? Karena di dataran rendah itu karena pertama ya kondisi geografisnya rendah sehingga mudah dibangun untuk pabrik-pabrik, berbeda dengan daerah pegunungan. Karena di daerah pegunungannya itu kontur tanahnya tidak rata, maka sulit dibangun pabrik karena membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Kemudian juga di gambar yang kedua adalah di sini petani kopi ya. Petani kopi ada di dataran tinggi. Kenapa?
karena di dataran tinggi itu memiliki tanah yang cukup subur, memiliki udara yang cukup baik ya. Kemudian yang digambar ketiga adalah petani garam. Nah, petani garam kenapa ada di pantai? Ya, karena air garam yang diuapkan kemudian lama-lama akan mengkristal. Nah, ini akan memudahkan maka kenapa petani pantai, petani garam ada di pantai. Kemudian tadi ya ada pertanyaan, kenapa sih peternak itu ada di dataran tinggi? Peternak itu bisa ada di dataran rendah dan bisa juga ada di dataran tinggi ya. Kemudian juga petani tadi nih perkebunan teh. Perkebunan teh itu karena ada di dataran tinggi ya, karena tadi ya di daerah tinggi itu, dataran tinggi itu memiliki daerah yang subur ya. Kemudian juga karena dia itu kontur tanahnya tidak rata. Nah, begitu juga teh itu cocok dengan ketinggian yang ada di dataran tinggi. Kemudian di pelajaran bahasa Indonesia tentang asal mula Bukit Catu, di situ tadi ada pertanyaan, siapa tokoh dalam cerita berjudul asal mula Bukit Catu tersebut? Di situ adalah sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani ya. Bagaimana wataknya? Ya, menurut dari cerita tersebut, watak dari petani tersebut adalah wataknya bagaimana? Baik hati, suka berbagi, ya kan? Kemudian apa peran yang terdapat pada pesannya apa tadi? Hei, kelompok 4 yang ngobrol. Pesannya apa tadi dalam cerita Bukit Catu tersebut? Apa pesannya tadi yang mana yang disampaikan? Ya, kita harus selalu berbagi, ya kan? Semakin banyak kita berbagi, maka itu kan jelas ya. Semakin besar dia membuat capu nasi, maka semakin besar juga tadi ya si gundukan tanahnya. Maka semakin banyak kita berbagi rezeki terhadap orang lain, maka insya Allah rezeki kita juga akan semakin apa? Semakin banyak. Baik anak-anak ya. Kita merefleksi dulu. Ayo, coba nih kayaknya udah mulai pada jenuh. Kita tepuk semangat lagi ya. Kita tepuk semangat, oke? Tepuk semangat ya. Oh, bagaimana ini? Ibu punya SDG nih, perhatikan. Kalau ibu bilang, misalkan ya, tepuk 1, berarti itu tepuk 1 berarti siang ya. Kalau tepuk 2, berarti kalau tepuk 1 pagi. Kalau tepuk 2 berarti siang. Kalau tepuk 3 berarti malam. Tidak boleh ada yang tepuk tangan. Paham? Paham? Kita coba dulu. Pagi, siang, malam. Ada yang tidak konsentrasi berarti. Kita ulang. Pagi, siang, malam. Siang, pagi, siang, malam. Ya, oke, berarti bagus, sudah konsentrasi semuanya. Baik, kita merefleksi dulu. Tadi pelajaran yang sudah kita pelajari tentang apa saja? Tentang pertanian. Tentang pertanian, mata pencarian di daerah lingkungan. Tadi ya, mata pencarian itu ada di daratan apa saja? Ada di daratan, ada pantai. Pantai tadi mata pencariannya apa? Nelayan, petani garam, pengrajin, tambak ikan. Apa lagi? Apa lagi tadi pantai? Dagang, ya tempat wisata boleh. Dataran rendah apa saja? Buruh, petani, apa lagi? Petani biasa, peternak. Di dataran tinggi, kebun. Lagi, ayo dataran tinggi. Sungai, sungai mata pencarian. Ya, baik itu tadi ya. Itu adalah macam-macam mata pencarian berdasarkan daerah tempat tinggal masing-masing. Kemudian pada pelajaran bahasa Indonesia kita tadi mempelajari tentang cerita fiksi. Yang kita pelajari adalah tokoh. Tadi tokoh dari asal mula Bukit Catu siapa saja ya tokohnya? Ya, suami dan istri yang bekerja sebagai apa tadi? Petani, ya. Kemudian juga tadi sifatnya bagaimana petani tersebut?
Baik, coba pengertian cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi? Cerita khayalan ya atau tidak nyata ya. Kemudian ciri-ciri kemudian tadi juga ada unsur intrinsiknya, ada tokoh ya, ada alur, ada latar, ada tema ya, kemudian juga ada amanat yang disampaikan ya. Kemudian juga tadi ya jenis-jenis dari cerita fiksi adalah hey Neng jangan ngobrol ya tentang amanat. Baik, sudah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, nih kalian kerjakan evaluasi terlebih dahulu ya. Iya, satu orang satu. Tulis namanya masing-masing. Ya, kerjakan evaluasinya. Ya. Ya, dikerjakan. Tulis namanya ya. Ya, tulis kelas 4. Ayo, ditulis. Ada yang belum kebagian? Ya. Hari ini tanggal 7 Juli. Ya. 7 Juli. Yang nomor 2 jelas tidak gambarnya? Nomor 3 maaf. Tanggal 7 Juli. Ya tulis kelas 4 saja, tidak tulis, tidak usah tulis Agustus ini. Ya, tahu. Ya, Juli sayang. Juli masih Juli aja, kamu belum move on ya Mas Juli. Masih bulan Juli aja. Dan Juli ya. Ya. Bu, ini apa yang nomor 2, Bu? Nomor 2, daerah tempat tinggal sangat sejuk karena terletak 600 meter di atas permukaan laut. Pekerjaan yang cocok untuk para penduduk yang tinggal di daerah Tono berdasarkan kondisi geografisnya. Berarti kalau tempat tinggal sangat sejuk itu berarti ada di daerah mana tuh? Berarti kira-kira apa tuh? Jadi nelayan, petani sayur mayur, jasa konsultasi hukum atau pembuat barang kerajinan dari kerang. Kalau berada di daerah yang sejuk, berarti cocoknya apa pekerjaannya yang sesuai? Ya, apa? Ayo kerja sendiri, jawab sendiri masing-masing, jangan panik. Ayo kamu percaya diri aja. Di lingkungan tempat tinggal Sony, para penduduknya banyak berinteraksi, itu banyak berkomunikasi, bukan sendiri. Jadi selalu tanya tetangga. Pencarian penduduk sangat dipengaruhi karena lingkungan tempat tinggalnya, antara lain seperti apa misalkan nih, nomor A, penduduk dataran rendah yang banyak bekerja sebagai pelaut. Sesuai tidak kalau di dataran rendah itu para pekerjanya sebagai pelaut? Nah, kemudian yang B, misalkan penduduk dataran tinggi banyak bekerja sebagai petani padi, betul atau tidak? Nah, coba maksudnya antara daerah tempat tinggal dengan pekerjaannya itu sesuai atau tidak? Nomor 8 Nomor 8 kenapa?
Nomor 8, watak tokoh Kalarau dalam kutipan cerita rakyat tersebut. Nah, kamu baca. Menurut kamu Kalaraut itu memiliki sifat apa? Baik, serakah, sombong, atau percaya diri? Nah, dibaca dulu ceritanya. Ada ya, selamat perak. Oh iya udah habis kayak di kanan aku ya, artinya 945. Ya. Udah? Berarti ini udah. Sudah selesai? Belum selesai? Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah selesai? Oke. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah selesai? Oke. Sudah selesai? Sudah selesai, Nek? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Sudah? Sudah, Nek? Sudah selesai? Oke. Sudah, Nek? Belum? Sudah? Sudah, Nek? Nek udah belum? Ayo. Sudah? Ayo. Sudah? Ayo, Nek. Sudah? Sudah ya? Baik, kalau sudah. Oke, halo. Hai. Hai. Oke, sudah selesai? Semuanya sudah ya? Baik. Baik anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Belajar apa saja kita tadi? Tentang mata pencarian yang ada di daratan tinggi, rendah, dan juga pantai. Kemudian sekali ini kita belajar apa lagi? Belajar tentang apa tadi? Cerita fiksi. Di dalam cerita fiksi itu tadi ada apa saja? Ada tema, ada apa lagi? Tokoh, ada apa lagi?
nih. Ada 3 orang nih. Jalan nih, ayo ada berapa orang nih? Nggak usah rebutan. Nah, jadi markota. Lemon. Apa kamu mau itu? Oke. Oke ya.